Saudara, saat ini Obor Tanah Batak sedang memantau sekitar Uki Cawang Cililitan, Jakarta Timur. Dan saat ini berada tepat di halte sentra Cawang di seberang kampus dan rumah sakit Uki. Dulu disebut halte Uki Cawang, kemudian dirubah setelah busway Transjakarta mulai beroperasi. Halte ini dulu sangat ramai ditongkrongi penumpang bus kendaraan umum. Kala itu masa panennya penumpang bus seperti PPD, Mayasari Bakti, Metro Mini dan Kopaja, maupun angkutan sejenis oplet, angkutan umum yang lebih kecil. Halte ini juga kerap dijadikan tempat ngetem angkutan luar kota arah ke Jawa Barat. Ya saudara, tidak jauh dari sekitar halte ini terdapat pemukiman mayoritas masyarakat Batak, yakni di sekitar gereja HKBP Sutoyo, sekitar 200 meter dari area halte ini. Kemudian di sekitar kampus dan rumah sakit Uki di seberang halte yang dulu disebut halte Uki Cawang ini. Ya saudara, kita coba naik ke jembatan penyeberangan orang atau JPO ini. Dulu jembatan ini sangat rawan kejahatan, sering terjadi penjamretan dan penodongan, sehingga masyarakat sangat was-was dan selalu berkelompok melewati jembatan ini. Tapi itu dulu sekitar tahun 1980-an hingga sekitar tahun 2000-an. Kalau kita perhatikan saat ini, keadaannya sudah sangat jauh berbeda. Masyarakat terlihat sudah sangat santai melintasi jembatan ini walaupun sendirian. Ya saudara, selain penyeberangan orang jembatan ini juga jalan ke halte bus Transjakarta. Barangkali inilah salah satu alasan tepat kenapa sekitar pinggir jalan halte ini jadi sepi. Karena penumpang bus ke berbagai wilayah di Jakarta sudah ngantri di ruang halte yang nyaman. Iya saudara, kalau kita perhatikan, fasilitas halte ini sudah lebih modern. Penumpang sudah lebih terkoordinir dan nyaman menunggu bus di stasiun atau halte. Ya, coba kita perhatikan situasi ini sangat tenang dan tidak ada rasa takut lagi di sini. Selain pengawasan dan penjagaan petugas halte, fasilitas keamanan lainnya adalah CCTV. Ya, saudara, area ini sudah diawasi dengan ketat oleh pemasangan CCTV di berbagai tempat. Ya, ini adalah Jalan Mayor Jenderal Sutoyo dari arah Tanjung Priuk menuju arah Cililitan Kramat Jati. Area inilah yang dulu sangat ramai oleh penumpang bus dari pagi hingga malam hari. Dan nyaris setiap hari terjadi tindak kejahatan seperti penodongan, jamret, copet, dan perampokan. Umumnya terhadap wanita yang lemah dan para warga yang diduga baru ke Jakarta. Ya saudara, ini adalah jalan ke arah Cililitan, jalur kanan langsung ke Cililitan, sedangkan jalur kiri lewat terowongan terus masuk tol Cikampek. Ya, terlihat lancar dan tidak padat karena memang situasi saat ini sudah menjelang tengah malam. Iya saudara, kita kembali turun memantau sekitar halte sentra Cawang. Terlihat dua orang wanita muda ini santai saja, sama sekali tidak ada rasa takut lagi di sini. Iya saudara, memasuki tahun 2000-an, area ini praktis sangat nyaman dan tentram. Sangat jauh berbeda dengan era tahun sebelumnya, area ini sangat rawan kejahatan. Dan seiring dengan perkembangan zaman, dengan peningkatan teknologi canggih, secara otomatis mengultimatum para pelaku tindak kejahatan, karena para pelaku kejahatan di tempat umum sudah dapat dipantau CCTV, sehingga tidak menyulitkan bagi petugas untuk menangkap mereka dengan cepat. Iya saudara, inilah halte Uki Cawang yang sekarang menjadi halte sentra Cawang. Terlihat sudah aman dan nyaman.
Kita lanjutkan menuju wilayah pemukiman mayoritas masyarakat Batak di sekitar Cililitan. Ya, kita sedang melewati terowongan arah Cililitan sekaligus arah ke pintu masuk tol Cikampek. Ya, jalur sebelah kanan untuk masuk pintu tol dalam kota yang terhubung dengan tol Cikampek. Sedangkan jalur kiri langsung ke Cililitan melewati jembatan tol Jagorawi, jembatan perbatasan wilayah Kelurahan Cililitan dengan Kelurahan Cawang. Dulu Cililitan masuk wilayah Kelurahan Cawang, kemudian tahun 1986 dimekarkan menjadi kelurahan. Ya, saudara, kita akan melewati jembatan Jagorawi, kemudian memasuki wilayah Cililitan. Ini dia jembatan Jagorawi Cililitan. Setelah melewati jembatan ini, kita langsung berada di wilayah Kampung Mayasari yang disebut-sebut Kampung Batak karena penghuninya mayoritas orang Batak. Ya, kita sudah berada di sekitar wilayah Kampung Mayasari Cililitan. Ini adalah Jalan Raya Mayor Jenderal Sutoyo di wilayah Mayasari Cililitan. Daerah ini juga sangat ditakuti masyarakat di masa silam karena rawan kejahatan. Ya, saudara, ini adalah jembatan penyeberangan orang atau JPO Mayasari Cililitan. Hampir sama dengan JPO Uki Cawang. Jembatan ini juga sangat rawan kejahatan. Dulu jembatan ini sangat jarang dilalui, apalagi di malam hari. Jembatan ini sangar dan menakutkan, tapi itu dulu puluhan tahun silam. Sekarang sudah berubah aman dan nyaman. Ya, saudara, inilah area perkampungan Mayasari di pinggir jalan Maijen Sutoyo. Terlihat ramai, aman, dan tentram. Dan yang kita lihat saat ini adalah pusat keramaian Kampung Mayasari. Oke, saudara, kita akan melihat lebih dekat bagaimana aktivitas masyarakat di sekitar ini. Ya, ini adalah area kuliner spesifik masakan khas Batak. Dan pengusahanya tentu saja orang Batak, pengunjungnya juga mayoritas orang Batak. Tapi juga kerap dikunjungi masyarakat Ambon, Flores, Papua, Jawa, dan Sulawesi. Iya, saudara, makanan khas Batak nyaris lengkap di area ini, seperti tanggo-tanggo, ikan mas arsik, ikan tombur, nanyura, babi panggang karo atau BPK, aneka masakan Medan, berbagai macam cemilan, dan sebagainya. Ya, saudara, berada di lokasi ini serasa sedang berada di kampung orang Batak. Pasalnya bahasa yang terdengar di sini juga umumnya bahasa Batak. Dulu area ini juga sangat menakutkan, terutama di malam hari. Tidak jarang terjadi tindak kejahatan hampir setiap hari, saudara. Tapi itu dulu sebelum memasuki tahun 2000-an. Setelah itu daerah ini sudah aman, tentram. Iya, saudara, di sekitar ini mutlak dikuasai masyarakat Batak. Baik pengusahanya maupun pengunjung nyaris 100% adalah orang Batak dari berbagai daerah di sekitar Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Banten sekitarnya. Bagi Anda yang rindu nuansa kampung halaman tanah Batak, datanglah ke daerah ini, dijamin rasa rindu Anda akan terobati. Dan orang Batak di daerah ini kompak dan familiar. Seperti diketahui, Batak terbagi beberapa etnis seperti Karo, Simalungun, Pakpak, Toba, dan etnis Mandailing Angkola. Belakangan memang terdengar kabar ada sebagian etnis Karo, Simalungun, Pakpak, dan Mandailing Angkola
menyatakan diri bukan Batak. Di daerah Kampung Mayasari ini, pernyataan seperti itu sangat dihindari. Ya, saudara, inilah berbagai macam makanan ringan khas masyarakat Batak. Berdampingan dengan lapo atau warung khas orang Batak yang menyediakan masakan khas Batak, B1 atau daging sop anjing, dan B2 atau aneka masakan babi. Ya, saudara, jika kita perhatikan, bahasa yang terdengar di sini adalah bahasa daerah Batak. Ya, saudara, bila kita perhatikan dengan seksama, aroma nuansa di sekitar ini memang terasa seperti aroma di kampung halaman orang Batak di tanah Batak, Sumatera Utara. Ya, saudara, saat ini kita menyusuri lorong ke arah bangunan megah Lapo Kodian. Lapo paling keren di sekitar Cililitan. Ya, saudara, inilah Lapo Kodian yang sudah terkenal hingga ke kampung halaman orang Batak. Lapo ini terlihat megah dengan warna khas Batak dan aksesoris interiornya juga sangat khas Batak. Lapo ini tepat berseberangan dengan Gedung Azabri di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Cililitan, Jakarta Timur. Ya, saudara, di sini juga terlihat ada warung sejenis lapo milik saudara kita atau Raja. Tidak jauh dari Lapo Sabasdo, lapo Batak yang terkenal dengan kelezatan masakannya. Di lapo yang sederhana ini sering terlihat artis penyanyi Batak senior dan junior menikmati hidangan Lapo Sabasdo. Di sebelah Lapo Sabasdo terdapat Lapo Kenangan. Selain masakan Batak, di sini juga tersedia tuak. Dan masih banyak lapo lainnya di daerah Kampung Mayasari, perkampungan orang Batak. Ya, saudara, lokasi ini terletak di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, saudara, kita masih tetap di wilayah Kampung Mayasari Cililitan, perkampungan masyarakat yang sangat khas di Cililitan karena penghuninya satu etnis, yakni etnis Batak yang berasal dari Sumatera Utara dan sudah bermukim puluhan tahun di sini. Ya, saudara, menurut sejarahnya, Kampung Mayasari ini sudah ada sejak tahun 1960-an, tapi masih sepi. Daerah ini kemudian mulai berkembang di awal tahun 1970-an, dihuni beberapa etnis seperti Jawa, Flores, dan Batak yang umumnya kerja di Perum Mayasari Bakti, yang kebetulan fullnya dekat, yakni di stasiun Prima Jasa yang sekarang. Di kemudian hari, penghuni lokasi Kampung Mayasari ini makin dipenuhi orang Batak yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Utara terkait isu penerimaan PNS besar-besaran di kantor BKN atau Badan Administrasi Pegawai Negara yang saat itu dipimpin putra Batak, yakni Letjen TNI Purnawirawan AE Manihuruk, yang sudah merekrut ratusan orang Batak menjadi pegawai negeri. Kabar inilah yang membuat ribuan masyarakat Batak hijrah dari kampung sekitar pertengahan tahun 1970-an, dan mereka banyak yang memilih tinggal di sekitar kantor BKN, yakni di daerah Kampung Mayasari yang awalnya banyak dihuni karyawan Perum Angkutan Mayasari, kemudian berbaur dengan orang Batak yang sudah diterima menjadi karyawan atau pegawai BKN. Begitulah awalnya perkembangan Kampung Mayasari sehingga menjadi perkampungan khas yang dihuni mayoritas masyarakat Batak asal Sumatera Utara hingga saat ini. Dan satu hal yang sangat dibanggakan dari penghuni Kampung Mayasari ini, keakraban dan kekompakan warganya yang terdiri dari berbagai etnis Batak,
Walau berbeda-beda etnis, tapi mereka memegang teguh persatuan bangsa Batak, saling menghargai dan saling menghormati tradisi masing-masing etnis Batak. Itulah kunci utamanya sehingga tidak pernah terjadi pertikaian antar etnis Batak di sini. Seperti diketahui, etnis Batak terdiri dari etnis Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, dan Mandailing Angkola, dan semua etnis Batak ini saling menghormati di Kampung Mayasari, Cililitan. Ya saudara, semua usaha yang berada di pinggiran Kampung Mayasari ini mayoritas milik orang Batak, dan mereka tetap kompak menjalankan bisnis atau usaha masing-masing. Tidak ada rasa sirik, sombong, dan angkuh. Mereka sulit menjaga persatuan dan persaudaraan. Masyarakat Batak yang tinggal di daerah Kampung Mayasari Cililitan sepertinya tidak mau terpancing oleh gejala di tengah masyarakat Batak belakangan ini, di mana sebagian Batak Karo, Simalungun, Pakpak, bahkan Mandailing Angkola mengaku bukan Batak. Gejala ini tidak berkembang di wilayah Kampung Mayasari Cililitan dan sekitarnya. Mereka lebih menyadari betapa indahnya persaudaraan antar sesama Batak selama ini, khususnya di wilayah Kampung Mayasari yang disebut Kampung Batak. Ya saudara, kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di lain waktu. Menjua-jua, njua-jua, horas, horas, horas.